Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Kali ini untuk PPKN yang akan kita pelajari itu adalah kelas 7 Bab 3 yang berjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, yang akan kita pelajari pertama di sini adalah Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedikit kita akan menyinggung tentang konstitusi. Konstitusi itu dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Seorang ahli mengatakan, Kisiwer di sini, konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jika dilihat dari bentuknya, konstitusi itu ada konstitusi yang tidak tertulis dan ada konstitusi yang tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu secara resmi dan disahkan. Ini adalah pengertian dari konstitusi tertulis. Contoh konstitusi tertulis itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, contohnya di sini adalah pidato kenegaraan Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali. BPUPKI juga pada masa sidang yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu dibentuklah panitia hukum dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia hukum dasar ini membentuk panitia kecil. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 membahas beberapa hal serta menyepakati antara lain, yang pertama ada ketentuan tentang lambang negara, yang kedua ada negara kesatuan, yang ketiga ada sebutan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang keempat atau terakhir membentuk panitia penghalus bahasa. Dalam agenda sidang BPUPKI 14 Juli 1945 itu membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan, dan juga panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Laporan hasil dari panitia perancang Undang-Undang Dasar ini terdapat pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Selanjutnya 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan 1 pasal itu mengenai aturan tambahan. Satu hari setelahnya, dalam sidang BPUPKI 15 Juli 1945 itu dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 atau satu hari setelah sidang BPUPKI 15 Juli. Baik, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidangnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam proses pembahasan itu berlangsung dengan suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, itu menghasilkan naskah pembukaan dan juga menghasilkan batang tubuh. Nah, Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Lalu yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Nah, 4 perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata muqaddimah itu diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga atau C, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, itu menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, terakhir ini pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang B, selanjutnya kita akan berbicara tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal atau menyeluruh, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara Indonesia terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur sehingga akan tercapai kehidupan yang sejahtera. Nah, sebaliknya jika kita tidak patuh pada peraturan perundang-undangan dasar ini, maka kehidupan kita tidak akan tertib dan tidak akan teratur serta kehidupan yang sejahtera itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena akan terjadi konflik di mana-mana. Bahkan yang lebih fatalnya lagi akan hancur negara yang kita cintai. C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI pada saat itu telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Ada 2 paham utama yang dimiliki para pendiri negara pada sidang BPUPKI. Yang pertama itu ada paham atau pemikiran nasionalisme. Nah, dalam pemikiran nasionalisme atau paham ini
para pendiri negara menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk itu merupakan negara nasionalis atau kebangsaan. Sedangkan pendiri negara yang memiliki paham atau pemikiran agama ini menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk itu didasarkan pada salah satu agama saja. Nah, berbagai perbedaan yang ada dalam sidang BPUPKI itu dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh kemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Itulah materi bab 3 untuk kelas 7 yang telah kita rangkum sedemikian rupa dan tadi sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.